Subjek hukum itu apa? Subjek hukum itu setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Ya. Jadi mereka dikenakan oleh objek hukum, Pak. Subjek hukum itu adalah orang yang bisa dibebani hak dan kewajiban. Ya. Subjek hukum itu terdiri dari dua, apa aja? Ya, yang pertama ada yang Pak naturally, yaitu manusia. Selanjutnya ada re, yaitu badan hukum, Pak. Bukan reh aja, reh itu hukum ya. Reh person. Re person. Subjek hukum itu terdiri dari dua. Ada namanya subjek hukum orang perorangan, kita ini loh manusia ya. Atau disebut kita ini sebagai naturalik person. Ada juga subjek hukum yang bukan natural, tapi dibentuk oleh hukum. Karena itu sering juga diistilahkan dengan istilah reh person. Atau yang sekarang lebih umum itu dikenal korporasi. Kenapa kita disebut naturalik person? Kenapa subjek hukum manusia itu disebut naturalik person? Coba Nurin. Ya silakan, siapa nih yang mau jawab nih? Izin menjawab, Pak. Ya. Izin, Pak. Manusia atau perseorangan itu disebut sebagai natural person karena manusia atau perseorangan itu memang dibentuk secara perseorangan atau memang bawaan dari penciptaannya sudah sebagai satu orang atau seseorang manusia, begitu, Pak. Oke, kita disebut naturalik person, gampang aja ngertinya, natural. Natural itu apa artinya? Alami. Alami. Person itu orang. Jadi artinya kita ini orang alami. Jadi kita ini menjadi orang memang karena secara alami kita ini orang. Maka disebut naturalik person, orang yang secara alami. Tapi ada orang lagi. Ada orang lain yang tidak natural. Nah itu yang disebut reh person itu atau korporasi. Dia jadi orang bukan secara alami, tapi dibentuk by hukum. Ya, nah, jadi orang itu ada orang manusia seperti kita, tapi ada orang yang bukan manusia seperti kita. Yang dia jadi orang karena dibentuk oleh hukum ya. Oke, dia dibebani hak dan kewajiban ya. Subjek hukum itu orang yang bisa dibebani hak dan kewajiban. Dalam pengertian lain berarti tidak ada selain subjek hukum yang bisa memikul hak dan ya. Dalam arti lain tidak ada selain subjek hukum yang bisa dibebani hak dan kewajiban. Anjing yang pintar itu bisa nggak dibebani hak dan kewajiban? Silvero. Silvero, kan sekarang kan banyak hewan yang pintar kan. Dia cukup mengerti kalau diajak bicara. Ambil contoh anjing. Sepintar-pintarnya anjing, bisa nggak dia disebut sebagai subjek apa? Bisa dibebani hak dan kewajiban? Ya, tidak bisa, Pak. Karena mau bagaimanapun anjing itu sebagai sebuah barang. Misalnya ketika dalam sebuah tempat yang dimana ada peraturan tentang tidak boleh membawa anjing. Nah di situ anjing dikondisikan sebagai sebuah barang bawaan dari subjek hukumnya, yaitu manusia, Pak. Ya, anjing tidak bisa karena dia bukan subjek hukum. Menurut ilmu pengetahuan hukum sekarang, yang menjadi subjek hukum itu hanya ada dua. Nah, kita nggak tahu, bisa jadi beberapa puluh tahun yang akan datang, mungkin saja kan. Jangan sampai nanti ada anjing tertentu saking pintarnya bisa digolongkan sebagai subjek hukum sehingga bisa dibebani hak dan kewajiban. Bisa saja, jangan bilang tidak bisa, mungkin saja ya. Dulu pun asalnya subjek hukum itu hanya satu saja, kita sebagai manusia. Tapi dalam perkembangan kemudian para ilmuwan hukum kemudian memikirkan sehingga ada subjek hukum lain ya. Oke, silakan.